Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Mr. Apris here. I hope all of you are fine today and ready to learn English again. Welcome back with Mr. Apri. Selamat datang kembali dengan Mr. Apri di pembelajaran bahasa Inggris online. Di video kali ini kami akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang passive voice atau kalimat pasif. Mudah-mudahan video-video pembelajaran sebelumnya sudah kalian pahami dan sudah kalian praktekkan bersama partner bahasa Inggris kalian. Dan mudah-mudahan kemampuan bahasa Inggris kalian sudah semakin baik dan meningkat. To the point directly, langsung pada intinya, let's check it out. Active and passive voice. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Active voice atau kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Dalam bahasa Indonesia, predikatnya diawali dengan me atau ber. Contoh dalam bahasa Indonesia, kamu makan nasi. Mereka membangun sebuah rumah. Yang kedua, passive voice atau kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Dalam bahasa Indonesia, predikatnya selalu diawali di atau ter. Contoh dalam bahasa Indonesia di sini, nasi dimakan kamu. Sebuah rumah dibangun mereka. Oke, ini penjelasan singkat tentang apa itu active dan passive voice. Nah, sekarang kita lihat contoh dalam bahasa Inggris. You open the door. Kamu membuka pintu. Dalam pasif, the door is opened by you. Pintu dibuka oleh kamu. Pintu dibuka oleh kamu. We speak English. Kita berbicara bahasa Inggris. Pasifnya, English is spoken by us. Bahasa Inggris diucapkan, dibicarakan oleh kita. Di sini tampak ada perubahan. You, di sini tetap you ya, karena subjek objeknya sama. Kemudian, open di sini berubah menjadi verb 3 opened dan diawali dengan is atau to be. We berubah menjadi objek di sini menjadi us. Kemudian speak berubah menjadi spoken. Kuncinya di sini adalah kalian harus memahami satu, perubahan dari pronoun, jadi pronoun subjek menjadi objek, dan perubahan kata kerja dari verb 1 menjadi verb 3, terutama perubahan kata kerja bentuk ketiganya, baik itu regular verb ataupun irregular verb. Oke. Aturan mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Yang pertama adalah subjek kalimat aktif berubah menjadi objek kalimat pasif. Yang kedua, objek kalimat aktif berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Yang ketiga adalah kata kerja yang digunakan adalah kata kerja transitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam kalimatnya. Kalian bisa melihat di kamus-kamus bahasa Inggris tentunya, tapi kamus-kamus seperti kamus John Ecole atau John Ecole Hasan Sadil atau kamus-kamus saku seperti Oxford ataupun Longman. Di situ tertera kata kerja misalnya VT atau verb transitif, VI verb intransitif. Kalau di kamus John Ecole atau John Ecole Hasan Sadili itu KKT, kata kerja transitif, KKI di situ tertera. Ataupun di kamus-kamus online di aplikasi di situ juga sudah tertera. Jadi kata kerja yang digunakan di sini adalah kata kerja transitif. Contoh sederhana seperti misalkan membuka, menutup, itu kata kerja transitif. Kalau contoh kata kerja yang transitif ya contohnya duduk, menangis, itu tidak membutuhkan objek. Dan selalu diawali be plus verb 3. Jadi kata kuncinya yaitu be plus verb 3.
Jika ada be diikuti verb 3, itu berarti maknanya di atau ter. Nah, catatan be itu sendiri apa? Itu bisa be, kemudian is, am, was, were, been, being, to be. Jadi kalau diawali itu kemudian diikuti verb 3, berarti bermakna di atau ter. Itu kuncinya. Kunci kalimat pasif selalu diingat adalah be plus verb 3. Nah, sekarang kita lihat di 5 tenses dasar yang akan saya sampaikan. Simple present tense dan present continuous tense, kalimat aktif dan pasifnya. Simple present tense, aktif, subject, verb 1, SES, object. Contohnya, she cleans the floor. She cleans the floor. Kemudian ada I meet an actor. Bagaimana di pasifnya? Silakan dilihat di pasifnya. Polanya menjadi subject, is, am, verb 3, by object. Contoh, the door is cleaned by her. Kemudian, an actor is met by me. She cleans the floor. Dia membersihkan lantai. The floor is cleaned by her. Lantai dibersihkan oleh dia. I meet an actor. Saya bertemu seorang aktor. An actor is met by me. Seorang aktor ditemui oleh aku. Kemudian untuk pola aktif dan pasifnya present continuous tense. Aktifnya polanya subject is, am, verb, ing, object. Sementara pasif subject is, am, being, verb 3, by object. Contoh di kalimat aktif, you are borrowing a book. Kamu sedang meminjam sebuah buku. Pasifnya, a book is being borrowed by you. Sebuah buku sedang dipinjam olehmu. He is making a chair. Dia laki-laki sedang membuat sebuah kursi. A chair is being made by him. Sebuah kursi sedang dibuat oleh dia. Oke, silakan dipahami kalimat aktif dan pasif di simple present tense dan present continuous tense. Polanya sangat sederhana. Jadi, kalau di negatifnya, untuk kalimat pasif ya tinggal ditambahin not setelah is, am, atau to be ya. Kemudian kalau kalimat pertanyaan atau interrogatif, tinggal dipindahkan is, am, di depan subjek. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lihat ke tenses present perfect dan simple past. Oke, aktif dan pasifnya dari present perfect tense. Aktifnya subject, have, has, verb 3, object. Pasifnya subject, have, has been, verb 3, by object. Contoh, we have locked the doors. Kita telah mengunci pintu-pintu. Pasifnya, the doors have been locked by us. Pintu-pintu telah dikunci oleh kita. Contoh kedua, she has cooked rice. Dia perempuan telah memasak nasi. Rice has been cooked by her. Nasi telah dimasak oleh dia perempuan. Oke, kita lihat di aktif pasifnya simple past. Subject, verb to, object. Polanya untuk simple past aktif dan pasif. Subject, was, were, verb 3, by object. Contoh, I repaired an engine. Saya memperbaiki sebuah mesin. An engine was repaired by me. Sebuah mesin diperbaiki olehku. He brought a bag. Dia membawa sebuah tas. A bag was brought by him. Sebuah tas dibawa oleh dia laki-laki. Sekarang kita lihat di simple future dan modal auxiliary.
Simple future tense. Subject, aktif ya, will shall verb 1 object, pasifnya subject will shall be verb 3 by object. Contoh, you will check a room. Kamu akan memeriksa sebuah ruangan. A room will be checked by you. Sebuah ruangan akan diperiksa oleh kamu. They will build a bridge. Mereka akan membangun sebuah jembatan. A bridge will be built by them. Sebuah jembatan akan dibangun oleh mereka. Sekarang aktif dan pasifnya modal auxiliary. Sebenarnya will shall juga masuk di modal auxiliary, tetapi saya pisahkan. Jadi yang modal auxiliary saya contohkan di sini yaitu hanya 3, can, may, must. Sebenarnya masih ada contohnya could, might, kemudian would, should, ya seperti itu bentuk lampunya dari can, may, must dan tadi will, shall. Jadi would, bentuk lampunya dari itu. Kemudian polanya seperti apa untuk aktifnya dari modal subject can, may, must, verb 1 object. Sementara pasifnya subject can, may, must, be verb 3 by object. Contoh, we must study English. Kita harus belajar bahasa Inggris. Pasifnya English must be studied by us. Bahasa Inggris harus dipelajari oleh kita. Bahasa Inggris harus dipelajari oleh kita. I can operate a computer. Saya dapat mengoperasikan sebuah komputer. A computer can be operated by me. Sebuah komputer dapat dioperasikan olehku. She may drive a car. Dia boleh mengendarai sebuah mobil. Pasifnya, a car may be driven by her. Sebuah mobil boleh dikendarai oleh dia perempuan. Contoh lagi misalkan, you would visit Bali. Would itu bentuk lampunya dari will ya. You would visit Bali. Kamu akan mengunjungi Bali. Akannya tapi bentuk lampau. Pasifnya jadi gimana? Bali would be visited by you. Bali akan dikunjungi oleh kamu. Oke. Contoh lagi misalkan, he could deliver parcel. He could deliver parcel. Dia bisa mengirimkan parcel. Could-nya bentuk lampau dari can. Pasifnya jadi gimana? Parcel could be delivered by him. Parcel dapat dikirimkan oleh dia laki-laki. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian masih bingung, silakan ulangi lagi video pembelajaran ini beberapa kali sampai kalian benar-benar bisa memahami tentang aktif dan passive voice. Sebenarnya kalimat aktif sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, yaitu tentang 5 tenses dasar ataupun di cara memahami 16 tenses. Di kalimat pasif saya hanya menggambarkan seperti ini. Saya tidak bisa menjelaskan one by one, tapi saya langsung dirapel atau saya sampaikan dalam satu waktu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mempraktekkan bahasa Inggris kalian bersama partner bahasa Inggris kalian, sehingga kemampuan bahasa Inggris kalian akan terus meningkat dan tentunya lebih baik lagi. Practice make perfect. Praktek membuat sempurna. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.